أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وهدى النبي إلى الصراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمة وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah rahimakumullah, majelis yang berbahagia dirahmati Allah, saimin wa saimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah dan syukurillah kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala sebagai ungkapan rasa takdim, syukur dan puji baginya dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Yang mana Allah Ta'ala memiliki seluruh alam semesta yang mengatur setiap gerak daripada makhluknya, dan Ia pula yang menghidupkan dan mematikan, dan Ia pula yang menentukan segala-galanya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama umur, sehat walafiat, serta dengan diberikannya keimanan dan ketakwaan dalam diri kita berdatang. Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa memasuki hari yang ke-30. Mudah-mudahan dengan habisnya puasa hari ini, datangnya hari raya malam ini, habis Ramadan, mudahan habis dia dosa. Amin. Dengan tertutupnya Ramadan, datangnya Syawal, mudah-mudahan tertutup pula pintu neraka bagi kita. Dengan datangnya Ramadan, dengan datangnya Syawal dan habisnya Ramadan, mudah-mudahan pula segala amal kita diterima Allah Ta'ala. Dan dengan datangnya hari raya 1 Syawal, mudah-mudahan terbuka segalanya bagi kita, terutama terbuka pintu surga bagi kita berada. Mudah-mudahan pula Allah memanjangkan umur kita. Amin. Bertemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu keharibaan junjungan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta salawat dan salam pula bagi keluarga Nabi, bagi ahlul bait sidin, para sahabat-sahabatnya Rasulullah, kemudian kerabat dan zuriat Rasulullah. Mudah-mudahan kita berataan menjadi umat yang taat, umat yang saleh, umat yang selalu menjalankan syariat dan selalu menjalankan perintah agamanya, sehingga itu menjadi wasilah kepada Rasulullah lawan kita hari kiamat. Mudah-mudahan kita kawal berkumpul bersama Rasulullah dan sidin memberi syafaat lawan kita. Amin. Majlis rahimakumullah. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis sama wal ard wal malaikat. Di mana malam tadi, malam terakhir Ramadan, malam tadi terakhir kita tarawih, maka langit menangis, bumi menangis, malaikat menangis. Makanya hujan dalam dari menangisan. Musibatun li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Musibah hujan langit, hujan malaikat.
musibah bagi umat Muhammad. Kasihan musibah. Lalu bertakun pulang nak sahabat, ya Rasulullah, ayo musibatin iya ya Rasulullah. Musibah apa wahai Nabi? Ujar Nabi, zihabu Ramadan, hilangnya Ramadan itu musibah lawan kita. Ujar malaikat, ujar langit. Ada kita ada hilang Ramadan, hilang musibah. Sampai koyuhan, sampai kelaparan. Ada namanya saya berat. Ya. Kita punya apa ya? Ada apa? Majelis rahimakumullah ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memberikan pulang lawan kita nih gembira, arai, bahasa Arab parhah. Lis-saimi parhatani. Orang yang puasa diberikan dua kegembiraan, dua kearaian. Pertama, farhatun inda ittarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira berbuka hari raya dan gembira pada ia tadi meninggal dunia bertemu Allah di akhirat kita. Nah, jadi keuntungan nang puasa ini diberi gembira. Mun orang ada puasa ada dapat tungan gembira. Hari ini lihat deh kegembiraan manusia hari ini. Makanya hari ini banyak sudah orang nang sibuk dah kegembiraan. Menyiapkan untuk hari raya malam ini esok. Ada nang bertakap hayam subuh nih, ada nang bertang nyembelih itik, ada nang menjemur banta, ada ganti ulas tilap, ada yang kerupuk, ada yang beli jualan kaca, ada nang ulah luntok, ada nang ulah soto, ada nang ambil apam, ada mukai terpahit, ada nang busuk baju, ada nang yang halaman rumah, ada busuk kaca, ada nusuk kursi, macam-macam Ada nang hendak menakar beres, ada nang hendak nang nampi, ada nang nakak, ada nang maniati, ada nang mata, ada nang munjuk. Masyaallah. Gembira, apalagi jika di Sebarang, ya Allah, mulai semalam sampai hari ini nusia lalu di dibuk dan nampak paketnya. Sebarang tahu loh Pak, lintasan umum jalan nasional provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, laluan Sebarang, KHKT laluan di situ. Masya Allah, gembira. Nah ini untungnya kita puasa. Mereka ada puasa apa yang gembira kan? Ada kisah kakak itu Nah, gembira yang kedua pulang ke nada akhirat, mudahan tercapai berataan. Masuk surga, sampai ke surga, ujar malaikat nilawang. Ini ngarannya rayyan. Ada ini doha, babul doha, babul rayyan. Namanya malaikat babul rayyan ini khusus pintu lawang dimasuki jalan sini orang puasa Ramadan, puasa 6, puasa Senin Kamis, puasa Rajab, puasa Muharram, puasa Dzulhijjah, puasa Sa'ban nih jalan sini. Ada yang ini orang yang ada bisa meninggalkan sembahyang duha. Orang nabunguran sembahyang duha ini lawangnya, pintu duha ngarannya. Aku nijar duha rasa tertinggal, puasa rasa tertinggal. Ya cuma mereka pilih mana ada di situ. Mana ada kayak masuk kan terserah masuk. Disiapkan Tuhan pulang ada bilik namanya kamar sejauh mata memandang terbuat daripada kaca yang terang cahaya yang cukup fasilitas alahan pada hotel bintang 5 di dalamnya. Begitu dia masuk di makawa malaikat langsung bidadari itu menyambut, mas silahkan masuk sih. Maka nang muhanang tarak ngawak sebukuan gitu melihat haji taliur. Nah ini ngarnya liqa tadi bertemu Tuhan karena kita dosa sudah diampuni, rahmat sudah dapat, syafaat Nabi dapat. Hidup tuh yang itu nang dicari. Mun mati madakan kada bertemu Nabi, kada dapat rahmat Tuhan, kada dapat ampunan Allah Taala, kasihannya mati. Jadi apa? Makanya dalam Quran bagi orang kafir, ya laitani kuntu turaba, Tuhan ya baiknya kami ini mati jadi tanah aja daripada kaidah sakitnya ajab yang luar biasa. Nah, majelis ini sudah kegembiraan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Namun ada empat hal
orang yang paling rugi, 4 hal orang yang kada gembira, 4 hal orang yang perlu menangis. Sambat kadakah? Sambat ayo ay. Aku ada tahu kan ada hilah. Ujar Jibril, wahai Muhammad, ni aku datang mendoakan dan kau mengaminakan. Ujar Nabi, okey. Pertama, man adraka syahr Ramadan wa lam yasum ila akhirih wa lam yuqbal lahu dakhalan nar fa'badallahu minha faqultu amin. Ujar Nabi Muhammad, siapa orangnya bertamu bulan Ramadan sampai habis Ramadan kada suah puasa, maka dosanya kada diampuni, Tuhan tidak memberikan rahmat dan putus tali dengan Allah Ta'ala, dan orang itu tadi dilempar kepada api neraka. Ujar Nabi, amin. Yang itu sahabatmu tadi celai duduk diambil. Hari ini nak orang kagembira kahulu kehilir raminya hendak nyambut hari raya. Ada yang ini mau nguat diambil, terik-tekan banyu mata. Lalu kawan, banyak kawan lalu mengulih sigah ya. Apa ikan ya? Maka duduk diambil makanan marista tekan banyu mata. Kenapa anak orang hendak hari raya malam ini patut bergembira. Ikam ni kada berduit kah? Jangan kawan nak memberi duit. Kada berberes kaya fitrah. Kada. Aku mah ngetang di tempat kau dan ada urus lihat. Aku ni bukan kada berberes, bukan kada berduit. Jangan kawan, napanya ditangisakan. Aku kena menyangka pada bulan Ramadan ni habis hari ini malam ini raya. Kenapa je kawan? Aku akan menekannya sehari kita sewat belum puasa. Dasar angang dua. Nah ini satu. Yang kedua, wa man adraka abawaihi aw adahuma wa lam yabarrahuma famata dakhalan nar ba'dullah. Yang kedua, siapa nang kada baktilan kawitan, siapa nang kada taatlan kawitan, siapa nang kada menghormati kawitan, siapa nang kada menghiraukan kawitan, siapa nang inya tadi malah memusuhi kawitan, atau umma kana masih hidup, bapa kana masih hidup, kawitan seorang inya kada minta ampun hari raya, inya kada minta ridha, ia kada minta maaf hari raya, maka orang itu tadi ujar Jibril tidak mendapat ampunan Tuhan dan rahmat, putus dan mati dilempar ke dalam api neraka. Jadi Nabi lupa amin. Nah, Nabi meminahkan pulang. Makanya tadi mun ada kawitan masih hidup, ia nyatakan berbaktilah kepada orang tua, karena tidak ada amal yang paling utama melainkan kita berbuat baik lawan kawitan. Anas bin Malik, tahulah Anas bin Malik? Tahulah? Aku gitu tahu. Ya berdua ngaran. Berbalik kalau Anas Malik bin Anas itu Imam Maliki, Imam Majhab ya. Itu ngaran berbalik Malik bin Anas. Kalau sahabat Nabi, pelayan Nabi itu adalah Anas bin Malik. Ujar Anas, ya Rasulullah, abir waliden habu ilaika. Apakah berbaktilan orang tua itu engkau lebih sukai daripada min ibadati alfasanatin, daripada beramal ibadat 1000 tahun? Ujar Anas, apa jawaban Nabi? Ya Anas, abir walidin, berbakti kepada orang tua lebih aku sukai daripada beramal 2 juta tahun. Berarti kayak apa nilainya? Kehebatan. Nah makanya jadi sudah kawitan tu ada masih hidup, ya kan? Muliakanlah orang tua, hormatilah orang tua, ya kan? Berbaktilah orang tua, tawadukkanlah diri kita. Kalau hendak berkat, sukses dunia akhirat. 3. Yang ketiga ni bibinian ya. Ma min imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan. Perempuan mana saja nang wani lawan laki, nang wani lawan laki, wani mamamai, wani mahina, wani mamisok, wani catuk laki. Apa karaunya? Nang laki membahaya puyuh pula.
dua ni lalu. Ada. Siapa ikarayingnya kita? Maka bibining itu ngaren yawan na iba. Nalaki kalah, minta ampun kada, minta reda kada, minta maaf kada. Maka perempuan itu pula tidak diterima amalnya, tidak diampuni dosanya, diputuskan rahmat oleh Allah dan masuk ke dalam neraka. Ujian Nabi, amin. Nah, ya pulang. Jadi mun hendak selamat bibinya nama nanang wani-wani itu na minta ampun hari raya. Oh abahmu, aku minta ridha, aku minta maaf, aku minta halal atas dosa kesalahanku lawan pian banyak macam-macamnya kita ini. Kayak apalah, ampun aja aku minta ridha dan maaf. Jangan lagi aku ridha mau dunia akhirat. Tapi syaratnya seperti jangan lagi ninjak aku di kalambu. Laki kita di kalambu cepo gugur kada. Ya, insyaallah. Kabe mengetan wanita. Nah, majelis rahimakumullah taala. Tapi mun ditataringin muara harus kita di sesungguhnya sini monong kalangan bibinian kita sini bakti lawan laki, taat lawan laki, baik dan laki kalau Nang keempat, la yahillu lil muslimin ay yahjura muslima fawqa salasi. Kada halal siapa nang berbantah, siapa nang kada berawaan, siapa nang bersengketa sampai hari raya kada berawaan, maka kada diampuni dosanya, diputuskan rahmat, masuk neraka. Ya Allah. Amin ya Jibril. Ajar Nabi nimbaham. Namun hendak selamat bila bertamu nang babentah ini nang ada berani bila bertamu rawat beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak apa namanya no? Itu jangan malate komaan kam setiap kau kita. Selamatkan sudah. Kenapa selamat? Ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Diampuni dosa keduanya sebelum berpisah. Padahal berapa tahun sudah berbuat, tapi begitu beri salam seekor menyahut, maka keduanya diampuni Tuhan dosanya. Siap rahmat dapat, siap ingatan dia diterima amalnya. Nah, alhamdulillah. Tapi pulang. Jangan seekor. Assalamualaikum. Anak apa namanya anak? Pus baru dah. Sampai harapnya nang karai. Maka nang memberi salam diampuni dosanya, dapat rahmat dan bebas. Dosa, maksiat, kesalahan tanggung nang berudah tadi. Bila keduanya apa? Bertemu di jalan, maka jalannya halus karena kebeliung lagi. Sekong muha kaholo, sekong muha kahilia, kena nak melihat. Sekalinya ada sekong berdulu makurhak, begitu sekong pus. Sama bangangnya. Nakanya arti hidup ya Allah. Jangan hidup membawa dendam marah, jangan membawa benci, ya kan? Hiduplah jadi rahmat lil alamin, ya kan? Selamatkan diri di kubur, selamatkan di akhirat. Apa artinya kita tadi bermusuh di dunia? Alhamdulillah. Nah, ini kisah orang yang tidak bahagia hari raya. Makanya ujar di dalam kitab Mujairami, laisal id jadinya tadi liman labisal jadid, ya kan? Ya. Walakin bal huwa liman ta'atu tazidu. Bukan hari raya orang memakai baju hanyar bijanya, tetapi hari raya itulah orang yang ketaatan dan kebaikannya bertambah. Wala liman tajammala bil libasi wal marqub bal liman gubirat lahu dzunub. Itu tertulis dalam kitab Mujairami oleh Imam Khatib Syarbaini pada juz kedua. Apa jadi? Bukan dingarani orang itu indah, hebat karena hanya bajunya, karena dimanukar sepeda motor hanya imnik.
Tapi orang yang disebut indah itu, jasiden cantik itu, bila dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hakikat hari raya yang kita berharap tuh apa? Mudah-mudahan taat kita bertambah, ya kalau mudahan taat kita bertambah, mudahan dosa kita diampuni. Jangan kena 5 hari raya esok hari Sabtu, baya Ahad sunyi, langgar ranai, masih haneng, tasbih pagat, yasin takipai. Aduh. Nah, itu arahnya menurunnya. Nah, makanya manukina dibawa puasa 6. Nah, majelis rahimakumullah. Kemudian lalu kita diwajibkan membayar zakat fitrah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab farada Rasulullah zakatul fitri min Ramadan tuhratan lisaimin wa sumatan lil masakin. Sebab jadi kita ni disuruh berfitrah mulai hari ini atau semalam boleh, itu hukumnya mubah. Mubah tu yang dibolehkan. Hukum wajib mulai saja nih. Bila kena jam 6 lewat 21 menit atau 22 menit dinyatakan hilal sudah hari raya pasti, kadang-kadang 30, mulai hukum wajib. Jadi fitrah di kenang hari ini diwajib, sudah jatuh hukum wajib menunggu sanja kena. Tapi ma'atar dahulu itu adalah ittifaq. Arti ittifaq itu kesepakatan para ulama mazhab yang 4 itu membolehkan membayar fitrah badahulu, ada nang sehari, ada nang 2 hari, ada nang seminggu, boleh. Kenapa? Kanu yuktu. Karena di zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi pun berfitrah badahulu sebelum hari raya. Nah, ya. Kemudian ya, apabila nikah hendak mendapat pahala sunat, pulang ma'atarnya 5 subuh. Tapi mungkin kira ribut itu pulang. Baik malam hari raya atau hari ini sudah naik. Amun hendak makruh antarnya 5 subuh dengan Idul Fitri ngarmata. Makruh. Bila kada berfitrah sampai sanja pula hari raya haram. Bila berhindalu hayat. Nah, jamaah remabullah. Kenapa? Jadi tadi tohrah, bahasa Arab itu maksudnya toharah, mensucikan. Jadi zakat itu mensucikan kita nang berpuasa ini. Kalau puasa kita ini sebulanan, ngaran manusia ada kehilapan, ada kesalahan. Kalau puasa tadi kada sempurna, ada nang rangan, ada nang titil, ada nang lipat, ada nang lunjuk. Nah, jatuhan lepeng ini. Diterima barangnya tiada uyuh. Barangnya depan. Ada diterima maras pulang. Marasnya hanya sebulan dan belapar parothan. Kada diterima jatuhan maras, diterima barangnya maka uyuh bagian depan. Lalu ujar Nabi, keluarkan zakat fitrah sebagai sujud sahwi dalam sembahyang, kekurangan dan kelebihan. Jadi puasa kita tuh disempurnakan oleh zakat fitrah. Itu fungsinya. Yang kedua, Tuhmatun lil masakin, supaya orang miskin di sekitar tetangga dan jiran kita ni sama kita aja berataan. Walaupunnya miskin, rumahnya halus, paribasanya tadi usahanya kena menantu, tapi hari raya hendak makan, ada nasi, ada lauk, ya kan, hendak berbelanja, ada duit, nukar bajunya kawah aja, biarpun paribasanya baju murah kawah aja nukar. Kenapa? Karena hasil daripada zakat fitrah. Walaupun di dalam surah At-Taubah, ingatkan surah At-Taubah itu ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina wa mu'allafati qulubuhum wal riqab wal gharimi wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Hendaklah zakat itu dikeluarkan. 1 orang fakir, 2 miskin, 3 badan amil, 4 mu'alaf, 5 orang rikab, hamba yang dimerdekakan. Kemudian yang ke-6 garib, orang berhutang kena bayar.
Yang ketujuh, orang sabilullah, perjuangan agama. Yang kedelapan, ibnu sabil, orang yang putus perjalanan. Itu asnaf zakat 8. Lalu kita ini zakat fitrah lebih utama kepada fakir miskin tadi, untuk menyantuni mereka sebagai apa? Sebagai buah dan hasil daripada ibadah puasa Ramadan yang kita rasakan sangat lapar dan haus. Itulah kemungkinan penderitaan orang-orang miskin yang kelaparan, tidak ada pemakan yang pasti dimakan, supaya kita tuh ada tenggang rasa lawan tetangga dan jiran. Nah, hebatnya ajaran Islam. Jangan sampai kita nih kada ingat di tetangga, kada ingat dan di jiran. Makanya bibitnya naik hari raya tuh, maulah tapai dibanyaki, maulah apam dibanyaki, maulah soto dibanyaki, maulah lontong dibanyaki. Habis diberiakan. Mau disimpan besi diberiakan. Nah, supaya itulah buah hasil ibadah daripada Ramadan. Kemudian ya, zakatul fitri biidrakin juz'in min Ramadan wa min Syawal. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah apabila pasambok. Apa sambok? Juz bagian. Juz'in min Syawal, ini bagian Ramadan, ini Syawal. Jadi orang ini harus bertamu kedua bulan walaupun di ujung. Sebagian Ramadan, sebagian Syawal. Bila Syawal hanya bertamu kada Ramadan, itu kada fitrah. Bila Ramadan hanya bertamu kada Syawal, itu kada fitrah. Siapa orangnya? Kakanak nang lahir malam hari raya oleh ibunya, bapaknya tidak memitrahi bayi itu. Kenapa? Karena bayi itu lahirnya di bulan Syawal, tidak masuk Ramadan. Ya. Jadi orang pintar. Jak kesiden berenak pulang jam 5 kamarian nena, jam 4 jam 5 berenak malam hari raya limbah bertambah segentang. Nah, jangan laki berenak dan ngomong, iya demi ini. Segentang pulang jangan laki bertambah. Jika di hari dahulu malam hari raya, malam hari raya. Jadi bila dia berada di adat hari, sudah yang mahuan. Akhirnya aku sudah menahan nih. Taunya mana aja nang menyuruh menahan nih. Padahal ini tahu nih di perbentangan nih. Kau miti aja naraki ya. So kita minta bagian ada uki. Atau orang mati kamariannya. Walaupun menguburnya hari raya esok, tidak wajib fitrah. Kenapa? Karena sidin meninggal sebelum datang Syawal. Nah, tapi ujian anak arwahnya sudah fitrah semalam. Orangnya mati, maka fitrah sidin jadi sedekah. Tidak jadi zakat fitrah, tapi jadi sedekah. Boleh kalian dia menfurut? Kada jadi. Siapa ekornya? Besar perhitungan juga. Arwah abah aja, tapi terahan kalau kalah soalan nya. Abah aja meninggal aja. Pabarasnya jana karena sidin kada masuk fitrah lantaran mati dahulu. Jadi dia fitrahnya itu kami tarik bahasa. Ya nang rumah kami masak gitu. Kami dah. Lepas aja, tautang wah, kepala ya kau biar tu nak kau ikhlaskan itu jadi waktu, jadi sedekah untuk arwah abah. Malaran sidin menambah pahala. Itu anak nang saleh, ada anak nang salah, mambil bentang sama orang kawin. Bila kawin malam hari raya, kadang memitrahi bininya. Tapi bila kawin hari ini Jumat, limbahan bertambah segentang. Marah aja kok kawin hari ini hijit.
Jangan nama kau menterahin marah aja pun yang menterahin kau aja. Lima maghrib no detail kau dah biniannya lima nikah pang sudah. Nih jabaras ikam dia sudah nyate aja. Ikam ni kaya nakabala kamatar tasarah aja. Jangan biniannya gini aku matar kau na busu sana situ. Yang tagaling biniannya kamila aja. Limba isa kay na. Kemudian buka sedikit pihak lalu buka situ memanggil bisa matarkan fitra sekalinya pelanggan menkulen bulik marahnya melem ada ujian lah pulang ada rasa ngelek ada ujian pulang liar lawas sabakol fitrah jangan kawabat guring aduh kan apa ya banyak halal aja sudah jadi masalah. Nah ini kisah tadi. Kemudian wajib memitrahi bininya dan anaknya dan orang yang diwajibkan napakatuhum. Siapa nahu tutup bini anak kawitan tu napakatuhum. Jadi kita ni kada tunggal bini anak dia pitrahe. Amon uma abah masih hidup takon ni sidin. Uma abah ada kabar beres, ada kabar duit. Ada duit di sidin cuma belang pas-pasan. Beresnya ada sekalian kawadu kali mesak ya habis. Namun itu pian kena sepitrah, ulun mamitrahi je lah. Ulun mitrahi. Ulun kan meniatikan sarajur mata, pian kan meniati seorang. Jadi aku niati seorang ikan beresnya aja. Itu wajib bagi anak laki-laki. Ada boleh kada. Apabila umanya kada berfitrah, abahnya kada berfitrah. Nah apalagi berduit kada, berberes kada, jadi kada berfitrah. Anak laki-laki ada, sedangkan anaknya mampu, orang yang mapan hidup ekonominya, maka dosa umah abah kada berfitrah tanggung oleh anak laki-laki. Anak kada merah ni kawitan, karena apakah? Makanya harus dikaji ilmu statusnya. Bibi ini apabila sudah kawin milik suaminya, kawitannya kada ada hak lagi. Nah, tetapi apa seorang anak laki-laki bila ia kawin pulang sudah berumah tangga berbini beranak, tetap milik umanya dan tetap milik abahnya. Karena anak laki-laki asbah dari orang tuanya. Sakit nyaman orang tua itu tanggung jawab anak laki-laki. Nah, jadi jangan ujian jana anak laki, nah aku nakar beres nih staf balik. Jadi ini kemana? Kantari umat. Dia ambil gula 1 kilo, teh sebungkus, makan minyak. Nah, mau buka lemari, mau ambil duit pulang. Jadi yapai nyamannya oma mau yapai nyamannya oma mau di mana diberi beres, namanya diberi gula macam-macam, diberi duit pulang. Yapai nyamannya oma mau dia anak kita tahu ngaran umat atau kawitan tu kewajiban aku. Sebab aku kadang perhatikan sidin kada kau belanja, sidin kada fitrah, maka dosanya aku menanggung. Maka aku mati masuk neraka. Amal tidak diterima Tuhan. Apa artinya aku berumah tangga, mencari harta? Apa artinya aku beramal ibadat siang hari malam kalau aku masuk neraka gara-gara durhaka dan kawitan? Ikam rida kada rida, mau kada mau terserah, aku tetap memberi lawan umatku. Ikam terserah aja. Hendak kada rida kada setuju, syaratnya boleh. Keras. Kada sama aja muyok tadi kan. Kau ni kada berpikir, kahamanya seanak berpikir, awak sudah tua tu berpikir. Nampak berpikir? Aku ni dilahirkan umat, dirawat oleh abah dan umat, disakulahkan oleh umat dan abah berapa ongkos sidin. Sampai pulang aku tadi dan dibatalah tadi kuliah dan babini dan ikam. Kada tahu ka ikam? Manjujur ikam tu tanah dia pakal tu tasanda. Kalau tahu yang kawan namusi. Jujur kau ujar nalaki. Nah, wayah ini kita berumah ada, bersepeda motor ada, memotor ada. Ikam tu galang, menguning 2 belah tangan. Setengah on tanah. Berapa duitnya?
saon 90 juta. Napanya baju toh nukar batah juta na hari raya. Wah, pakember na larang 250. Sarung kaca na harga 300 itu. Napanya dia nalake. Kau tahu kah? Nang menanam umalan abah, namun tek buahnya kau. Nah, ini aku memberi buahnya umalan abah kau orang mau. Napai kah? Nasarah. Udah syarat hari ini aku talak. Minggu gina kawin ako. Itu pacar ko na di Tanjung tuh mah dengi maksudnya. Marah dari ihadeng. Nah, apa? Kita dengan nak sarap lawan nak kawin aja. Aku kena madu kena wasa sudah gak aku benar kuliah. Itu nang pacar kau tuh mau terus kayak gini memang. Nah, majelis rahimakumullah taala, tapi membinian kita nama ilmu kata baik-baik lah min doa kalau kau. Lalu kemudian wajib berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhriza zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Sahaja aku makan zakat hartaku fardu kena. Sahaja aku makan zakat harta daripada diriku, ya kan. Jadi sahaja aku makan zakat fitrah daripada diriku fardu kena Allah Ta'ala. Dan zakat fitrah kalau maliyati zakat harta. Amun mengeluarkan bini lawan anak pang mun bahasa bahari di parupunan ngaleh ni kengeta. Nawaitu an uhriza zakatal fitri anni wa an jami'il jimuni nafaqatuhum syar'an fardhan lillahi ta'ala. Sahaja bukan zakat fitrah daripadaku dan semua orang yang dilajimkan oleh syarak memberikan nafkah bagi mereka itu fardu kan Allah Ta'ala. Itu bahari kita mun hendak ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku melakukan zakat fitrah daripada biniku dan fitrah daripada anakku berdasarkan fardu Allah Ta'ala. Iya sudah kadang-kadang batalahnya teh. Niat. Tahapur beres. Jangan bini tak apa maka siap matangling jong yang tamu beres. Abdal tujuan. Nah, ngomong atar. Nah, toh atar. Nih sudah aku bangun nih. Aku sudah bilah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Ujail yang mengharuskan bayar zakat kepada salah satu daripada asnaf yang 8. Itu kalau kita tadi mengambil bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Ujail tadi. Itu karena maksudnya kan fitrah zakat itu kan diberikan 8 tadi kalau. Tapi karena di kampung ni lepen untuk ada cukup apa yang ada makanya di situ wayajibu sarbuha ila man wujida minal fuqara. Wajib mengeluarkannya kepada orang yang didapati di kampung itu daripada asnaf yang 8 itu nama ada. Terutama tadi fakir miskin dulu untuk zakat fitrah. Dan badan amil. Badan amil itu pun badan yang yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu badan amil. Nolem. Batasan miskin tu ya kawan. Batasan miskin dan fakir. Fakir lebih utama dari pemiskin. Kalau fakir itu kadada berusaha lalu. Kadang-kadang rumah aja menyiwa. Bagawi sarabutan dirang wahene. Itu fakir ngarannya. Ada miskin, ada rumah, ada usaha. Tapi tidak mencukupi untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Contoh, ia berbelanja untuk memakani anaknya dan bininya 50.000. Boleh salawe, itu miskin. Ada cukup. Nah, jadi salawe 30, pokoknya standar tadi harus makan 3 kali, mana sekali, mana 2 kali makan. Dia cukup makan karena miskin. Itu miskin. Jadi miskin itu kurang daripada standar yang harus diberikan kepada dirinya dan anak istrinya. Mohon fakir semakinnya juga. Nah, majelis rahimakumullah taala, ini kisah tadi masalah zakat fitrah ya. Kemudian malam hari raya ya.
ijtahidu, ajar Nabi, ijtahidu yaumal fitri fi sadaqat wa amalil khair wal bir wa min salah wa zakat wa tasbih wa tahlil wa takbir. Hendaklah diperbuat ya bersungguh-sungguh malam hari raya, siang hari raya, bersedekah, berfitrah, membuat kebaikan, menjamu orang, berwakaf, bersedekah, berbuat kebaikan, sembahyang, zakat, tahlil, tasbih dan takbir. Jadi apabila sudah masuk maghrib, sembahyang maghrib, takbir. Nah, ini perbedaan lah. Kalau hari raya Idul Fitri, takbirnya nih dua macam. Ada yang berpendapat takbirnya itu limbah salam. Ada yang berpendapat takbirnya itu limbah wirid. Nah, jadi maghrib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berwirid, berdoa, nyat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu hari raya Idul Fitri. Nah, kalau Idul Adha mukayatnya ba'da salam. Mulai subuh Arafah sampai hari 13 hari raya hari Tasyrik 13 apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terus para neraya. Sudahlah para. Nanti jadi malam ini. Ya buat hari raya ini dua tadi Pak. Ada nang hari ini, ada nang esok, ada nang esok, ada nang hari ini. Nah ahad kada ada. Nah ahad ngorokit nara. Kita marikan sama itu buat pemakan kita tahu pada nama siap. Jadi kita nanti beres konsisten beres. Jadi kita beres nak ada di rumah ada kendala. Beresnya. Karena kita tukar. Ya. Hendak berfitrah lawan si miskin. Si miskin ini kan ada bisi beres siang. Kita ini sudah bersanggup duit anak nukar beres. Ya, karena kita dalam mazhab Syafi'i, fitrah itu ta'am. Ta'am itu makanan kan. Nah, kayak apa caranya? Terpaksa kita bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Cuma Imam Abu Hanifah lawan Imam Syafi'i kada sama pulang ukurannya. Kan dalam hukum begini. Ala kulli wahidin sa' min galibin kutil balad. Bagi orang yang berfitrah itu setiap orang mengeluarkan satu sak menurut pemakan yang biasa dimakan di kampung situ. Orang makanan roti fitrahnya gandum. Ada orang yang di Madura makanannya jagung. Ada Ternate bagian timur makanannya sagu. Jadi fitrahnya sagu. Ya. Di sini jagung ke sagu Pak? Nah, ya, satu sak itu menurut kita dalam mazhab Syafi'i 3 cuntang 2 balik susu. Kalau menurut bubuhan Hanafi 5 cuntang. Satu sak itu 5 cuntang. Itu macam Hanafi. Berarti Hanafi yang mengambil kepada Hanafi terpaksa mengalih 5 cuntang. Fitrah. Jadi si miskin tadi aku udah disi beres siam. Siam berarti harga 300 beres jauh ini. 300 berarti 15.000 sejuntang. Ya kalau? Nah, berarti 5 cuntang 75.000. Tapi terpaksa. Nah, ambil duit. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku bertaklid kepada Imam Abu Hanifah yang mengharuskan fitrah dengan duit, ya. Nah, lalu bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku mengeluarkan zakat fitrah daripada diriku partukan Allah Ta'ala. Hanya rujuk kunci miskin. Miskin langsung menerima duit. Jadi nyanyi ajarakallah bima taita wa barakallahu bima abqaita wa jallahu laka tahura.
Pas. Kada kawa mangali anak. Kada kawa mangali sapi lalu tadi 3 cuntang, 2 beli susu. Murah itu. Bertambah. Karena apabila duit terus sebelah, karena ngambil mazhab yang 4 itu yang membolehkan dengan uang hanya Hanafi. Sama pada ahli sunnah wal jamaah. Namun namanya kan tadi nak siang karena emak dari isi beres tapi dari siang beres nyambil jok. Bersihirang. Kan mau. Karena menurut pemakan kita. Pemakan siang baya babi terah raskin. Siang dulu. Maaf. Kita terakhir kawin pakai miskin, tapi pakai miskin ini ada menaikkan kewajibannya dari pemerintah. Itu Pak. Si miskin tadi kada penyembahyang, lalu inya tadi kita berikan zakat, bolehkah kadakah? Begini. Itu tadi jaga. Itu memang ada sia-sia. Wa yahrumu 'alal maliki wa la yuzauhu naqlu zakat min baladi wujudiha ma'a wujudil mustahiqinnya. Jadi kalau orang miskin tadi inyani kada taat, umpamanya tapi tetangga kita yang miskin, apakah kita beri zakat atau kada? Amun nikah memberi zakat keneh lo. Pernahkah nikah melihat dia berbuat baik? Jadi kita pandang dulu sangkanya, sangka hati laninya. Artinya mana adanya sembahyang, mana parai, camatan kita, mana ada. Boleh diberi. Ingatakan kita memberi itu mengatakan kepada kebaikannya waktu yang gawi. Maksudnya waktu yang mengerjakan kebaikan. Tapi pula apabila si miskin tadi kada sembahyang, kada puasa, gawiannya maksiat seperti berjudi dan mabuk. Bila dikebanyakan latinya, malah duit zakat tadi digunakan untuk mabuk dan berjudi. Itu haram. Kada boleh diberi zakat. Kenapa? Berarti menolong kemaksiatannya. Tatai rumah nebejar, miskin banget, sadih hidup. Hari raya, hendak hari raya mau ngot duduk di ambian. Bila ada orang buah beko ngilar dinya. Karena miskin harap benar. Nebejar minta diberi katiyah hati sangka, kada diberi katiyah maras. Antara maras dengan sangka. Carikan jalan keluar. Tetap jangan diberi hendak, jangan diberi zakat maksudnya. Mohon hendak nikah kemarasan ada, beri balas. Sajuntang kan beri ke depan. Bersedekah. Sedekah kan ada apa-apa. Biar jangankan manusia, binatang yang kita bersedekah ada apa-apa. Orang kafir boleh juga kita bersedekah. Tidak ada masalah. Kalau zakat kada kawan, karena sudah ditentukan Tuhan dalam Quran. Jadi kalau menstabilkan itu anak yatim adalah. Tidak tahu. Anak yatim dia miskin, ya. Anak yatim siapa nama gaduh? Unjuk kepada nama gaduh minta. Nah, emang gaduh ini mapan aja. Anak gaduh ini mapan aja. Namun dia mapan kada gaduh mapan terus diberi. Mun anak yatim ke asalnya yatim, tanda wadah kami anak yatim. Nah jadi beliau takone Jermannya balik dia orangnya sudah sekolah senang ya. Berarti ampe itu yatim sudah. Tapi umahnya mati, abahnya mati pulang. Oh beri. Kenapa? Ia miskin. Kada yatim. Yatim gugur tapi miskin. Karena dia kada 4 lawan mamarinah aja. Tapi sudah balik. Kada apa-apa, diberi. Amun umahnya tadi janda, anaknya yatim, mana miskin, orangnya montok, itu langsung udah berdiri. Kenapa ya ketawa? Dengarkan di demonet habis itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam
apa kalimatnya lah, al-musafaq wal rahim wal armalah. Nabi kita adalah orang yang penyayang dan orang yang kasih kepada perempuan janda dan anak yatim. Nah, makanya ujar Rasulullah, hai Anas, mengambil bini janda, mengadukan yatimnya, lebih aku sukai daripada sembahyang 30 rakaat. Nah, mana ada nafatutnya, hai. Daripada nafatut. Kalau bukan iktikaf nama jangkut pak. Kalau kelompok buahnya itu ada yang janda mati suaminya, langsung ambil bini. Malah bininya seorang nyuruh. Oh, bukan grupnya tuh. Bininya seorang nyuruh. Tanya ambil bini. Kenapa? Itu teman kita yang sedang jaga ibarat terkapar di tengah lautan, harus dijawab dia. Oh itu. Bininya nyuruh. Bini kita, jangan. Aku bisa terlalu. Aku bantu sarang aku. Tidak aku ingin membayikun. Nah, majelis rahimahumullah ta'ala. Kau Pak Jelatan melayaukan juga setuju mana layaunya tadi. Malam hari raya ingatakan membela nikah nak murah rezeki, bila nak kancang kantong, bila nak paduitan, baca amalan. Ya patah ya razak ya alim, 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 baca 1000 kali paling kurang. Menanda harap 1000 kali baca. Makanya kemarin ada nukar kopi lagi. Dok kopi kapal api, nukar 1/2 kilo. Di mana ini kada berguringan. Aku menyuruh nukar bener 1/2 kilo, kan nyuruhnya 6,5 kilo dia. Ini 6 cakir, mayu. Lang pasien benar, jual 1 kilo minum. Kalau kopi nang margo berbulan. Nah itu amalan malam hari raya. Jadi sembahyangkan aja Nabi pada malam hari raya itu apa? Fa innahu yaghfirullahu bi dzunubakum. Hari Tuhan mampuni dosa kamu. Wa yastajibu doakum. Hari itu Allah Ta'ala menerima doa-doamu, mustajabkan doamu, ya kan? Wa yanzuru ilaikum bi rahmat. Tuhan memandang sekalian kamu dengan rahmat pada hari raya itu. Nah, ini kebaikan Idul Fitri. Hadirin rahimakumullah. Jam 3 masuk ke kamar mandi. Oh ini karena mandi kebetang lagi, bawa sabun, bawa sampo, bawa anduk, masuk ke kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla yaumil Idul Fitri sunatan lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi daripada hari raya Idul Fitri sunat atasku Allah Ta'ala mandi bergusuk, bersabun, bersampo. Ya kan? Ada nama takut dibenar lah. Kiapa guru jangan mandinya tertumpang. Napa mun bertumpang, mana bertumpang. Jadi lalu mandinya tertumpang. Mon kawa jangan ngahai makro. Malam hari itu makro. Namanya ngaji tahu pada makro. Jadi ini makro. Ceknya laki makro sakit entau pak. Semua kena maksa. Saja mandi. Neren ngaji kada laki. Apa ada? Bayar sudah subuh hari jam 4 lo mandi turun ke betang, bawa anduk, bawa sabun, sembilan nawaitu rapalah hadasil akbar anda mipatir saja aku mandi, angkat hadas besar fardu atas pun Allah mandi, telah mandi kada anduk, taruh naik tas karek, ada babang buat duduk, maniiskan awak karek turun pulang. Hajar nawaitu ghusla yaumil Idul Fitri, mandi pulang biasa 2 kali pak. Nah wajibnya ini sunatnya. Itu kenyar naik. Kalinya orang jam 7 menggelur tulakan ke masjid semuanya. Jangan tata rumah mana ini mau garing ya. Apa man awak tuh 2 kali mandi. Kakak dan dunia 2 kali mandi. Menanda nak itu dikaji ilmunya. Kalau dikaji, kada usah 2 kali mandi, sekali mandi cukup baik. Kada usah lagi mandi sunat hari raya. Mandi nawaitu rapal hasan akbar tu fardu lillahi ta'ala. Fardu itu kan lebih tinggi daripada sunat. Kalau tadi mengatakan yang fardu di dalam nang sunat, sunat itu sudah dapat pahalanya di dalam nang fardu. Kada usah 2 kali mandi, garing menawak Tuhan.
nanong ginuriak itu Pak rajinan benar namanya. Nah ada pulang nama takwan. Boleh kaja limbah mandi hadas besar tadi, kada berhuduan lagi langsung sembahyang. Boleh. Syarat, tapi syarat dulu. Lihat pian mandi, jangan bakamih dan jangan menyentuh kemaluan. Saja. Boleh mandi karena hadas besar itu sudah meliputi hadas kecil. Ada pulang pertanyaan itu di bukaan hari Arba tadi. Masalah bani. Guru bolehkah huruf bani menambah 40.000? Karena baniku bani lokal 60.000. Beturang bani bibit 100.000 pound. Bolehkah? Kada boleh. Itu riba. Nah, apa aja? Nah makanya hukum itu dikaji. Itu babnya bab muamalah. Dalam kitab fikih namanya muamalah. Bahasa orang yang keren, transaksi ekonomi. Bahasa orang Hindi tinggi artinya nih tahulah. Kayak pas supaya boleh ada jalannya. Nah aku hendak karena nang benihmu nang bibit ini 100.000, cuma aku duitnya kada cukup, cuma aku nih hendak berjual benih nang benih biasa. Kau kan kari beko berbajan nang benih nang bibit tadi 60 saja. Ya aja kena aku kari betmu. Nah jual benih sebalik 60.000, tukar jadinya kan. Nah hanya jual pulang benih apa tadi bibit laut kita, jadinya jual benih sebalik 100.000, jadiku tukar 100.000. Boleh. Nah kada boleh itu. Nah kita berhuruf benih lah nambah 40.000 itu riba, kada boleh. Jadi yang boleh itu jual beli, kada boleh berhuruf sama pada jenis karena Nabi melarang. Kada boleh berhuruf gandum pada gandum, baras pada baras, uyah pada uyah, emas pada emas, itu kada boleh. Nah, majelis rahimakumullah ta'ala. Apanya tadi sudah talah deh. 5 sembahyang subuh, makanan minuman boleh macam-macam terserah aja. Wadai kana seka. Karena sunnah Nabi makan minum setelah sembahyang subuh. Sebelum salatnya. Selanjutnya, kirimi pulang umah dikubur, abah dikubur, keluarga, kirimi apa melantapai. Nampak ngirimi. Kada tapai nang ditutudong lawan bacaan astagfirullahaladzim 100 kali, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 300 kali. Kada usah doanya bahasa Arab, bahasa kita aja. Ya Allah, bacaanku ini tobat dan tasbih wahadiahkan untuk umat dan abah sekalian keluargaku dalam kubur. Maka saat itu juga malaikat datang ke kubur membawakan rahmat dan cahaya ke dalam kubur. Nah dia orang di kubur datang kiriman anakku hari raya hari ini. Itu ngahai. Jadi makanya siapa yang jadi panitia hari raya Idul Fitri supaya sembahyang jangan terlalu cepat, diperlambat jam 8. Kenapa? Supaya masa orang makan minum, masa amalan, masa orang berfitrah masih luas. Karena bila sudah imam berdiri sembahyang Id, maka fitrah gugur. Terlalu lagi fitrah. Jadi sedekah aja lagi. Untuk buku dah. Nah, selanjutnya amalan tadi sudah lengkap. Ingat Nabi-Nian. Ingat. Itu membacanya bisukan sebelum sembahyang Idul Fitri. Nah, ketiga pula. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Dibaca 400 kali. Ujar Anas bin Malik, siapa membaca 400 kali ujar Nabi, kaina dikawinkan 400 bidadari. Ada cair lah. Cair lah kalian. Ada cair. Bibinian membaca
Pahalanya sama memerdekakan budak 400 orang keturunan Ismail. Budak itu berapa? Kada usah larang 50 juta kali 400 berapa duitnya? Oi. Itu juga kalau mau ngalih bapak nasugi 2 miliar duitnya. Kayak apa? Harapnya amalan minta. Dan bibinian kena di surga menjadi ratunya. Oh, jadi bidadari itu pembantu aja lagi. Tapi bibini yang saleh kayak Pak Siti Hadijah, masya Allah. Alhamdulillah bibinian kita ini banyak potongan Hadijah. Potongan barang. Limbah itu sembayangan Idul Fitri, tala sembayangan, ya kan? Kenapa? Rakaat pertama 7 kali takbir, ya. Rakaat kedua 5 kali takbir, ya. Kemudian salam. Habis itu silahkan ilangi mamarina, paninian, kawitan, busuk, tangah, julah, tante, om, desenak Tuhan. Siapa bilang, siapa bersilaturahim hari raya, panjang umurnya, murah rezekinya, kabul hajatnya, menyenangkan umatnya, abahnya dikubur, disenangi malaikat, kebanggaan Tuhan, jebenti setan. Itu silaturahim. Apabila 5 itu tulakan ke kubur, ilangi kubur pulang. Tuh di mana masjid di hilir situ nah. Banyak kuburan di situ. Mohon di kaluar tu pian dai men hairat kami nang kahilir kami tu. Bah, sama pasar. Buatnya nang buat jawa berjawapan doa segala nang minimal macam apa manusia bilang mau kubur nang beribu-ribu itu udah banyaknya nang bilang masya Allah di men hairat. Apalagi ini bulan puasa dia berpikir kau nak bertanam pulang situ. Empat ya. Nah majelis rahimakumullah ta'ala ke kubur, bibinian langsung ke kubur lima sembahyang itu bagus. Kenapa? Auratnya tertutup, tidak pakai rias wajah atau make up. Karena bibini tidak boleh ke kubur pakai make up, ya, pakai rias wajah, pakai ginjo, lipstick, Mirabella, Elizabeth. Itu makruh tahrim, Bu. Ya. Jadi datang ke kubur beri salam. Di mana berdiri? Ingat tak? Berdiri di kubur, membalangi kiblat, menghadapi kubur. Ngerti kah? Ngerti kah? Naik kepala kalau nak betis ke hilir, biar berdiri di depan iman sini nak menghadap kepada mayat. Napa kita bapak dia? Membalangi kiblat. Beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Hingga itu jahpal marah menghadap panjang. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Menghadap panjang. Apa lagi? Antum lana salafun wa nahnu latabaun nas'allahu laka wal afiyah lahumul Fatihah. Hanya duduk baca yasin, baca tahlil, ya kan? Hadiahkan bacaan untuk ibu bapak. Sunat ke kubur itu 3 hari. 1, limbah zuhur hari Kamis. 2, hari Jumat sarianan semalaman. 3, hari Sabtu sebelum zuhur. Ujar Muhammad bin Wasyik, siapa yang berilang ke kubur pada hari tersebut, orang di kubur pinandu mengenal yang datang mengilangi aku si anu. Apalagi anak yang datang ini, orang tuanya sangat gembira dalam kubur. Tapi saya sedang. Sebelum saya tutup ada pertanyaan, boleh? Wah, anjir. Ada isi anak hari ini kan. Kita dalam keadaan bodoh. Lalu salaman lawan minanto bibini. Untuk kita bibini. Hebat. Kita bisa mana minanto. Ya. Minanto itu kada boleh kawin lan mintuha walau anak mati. Dan si mintuha pun kada boleh menganto, minanto kada boleh mengawini mintuha, mintuha boleh menanto karena istri daripada anak kita. Ya kan? Atau istri abah kada boleh mengambil bini umat. Kan kita ni umat tiri, lalu abah kita meninggal. Kan ini kan mau jadi umat tiri kan. Umatnya masih anom. Nah anak kita liur banget mintuha, melihat umat anom ni. Lalu mak jaga apa menikah abah ada ulun ingin di mana gini. Oh kada boleh. Tidak sah nikahnya. Nah, itu tadi tidak batal wudu. Itu tadi hubungan tidak boleh nikah lantaran ada hubungan
unsur anak menantu kita, ya kan? Nah, termasuk mahram. Apalagi jelai kalau kita berudunya pakai hanapi, selesai itu kada betal. Kayak pakai hanapi, ulun pakai hanapi terus udu, kada bisa pakai sapi. Makai kita sapi ini, maksudnya sapi itu standar biasa. Kan dalam sapi itu kan udu tuh masuk kepala tuh kan seiket itu sunat, wajib. Kalau hendak mendapat pahala sunat kan, orang Hanafi apabila berwudu seiket ini kada sah, harus dibulatkan kepala ini basah, jadi mau diputar. Jadi kalau kita memakai wudunya Hanafi ini, jangankan muhrim, kadang muhrim kan tegetok kada batal. Makanya kita naik haji, kita mau umrah rajin, bibitnya nalakian dipadahi supaya pakai wudu Hanafi. Karena kita waktu tawaf, jauh gending tangan lawan bini kan batal, tapi karena wudunya Hanafi kada batal. Cuma wudunya harus kepala dibasahi sabukuan. Dasarnya apa dalam Quran? Aula mastumun nisa, artinya hendaklah ya janganlah apa? Baksilu jukum wamsahu bi ru'usikum. Hapuslah, usaplah kepalamu. Jadi bi ru'usikum dengan kepalamu. Nah, yang menjadi kenapa babida Syafi'i lawan nang Hanafi ada huruf ba dalam Quran tadi. Bi ru'usikum. Ada kita Syafi'i, ba itu namanya huruf jar li tab'id. Tab'id artinya apa? Sebahagian boleh. Kada sabukan kepala, artinya sebahagian boleh. Nah, karena ada huruf ba. Ada buan Hanafi ba itu tidak termasuk huruf ba tab'id, tapi itu pelengkap kata dalam Quran hajat. Nah, itu jadi batnya kada boleh, mun kada sebukuan. Nah, lalu pula sesuai dengan Nabi ujar Abagus kumpul, Nabi itu wudu masuk kepala kayak apa? Nah, dipicik sini, ya. Nah, dipicik di sini hanya nah, itu kan Rasulullah itu cara membasuh kepala. Jadi kita ini merasakan menurut Nabi ini asa puas kita mengerjakan amal. Kenapa? Karena basahnya rambut sebukuan ini kan sebesar itu pahala, sebesar itu dosa gugur. Karena selama rambut basah itu, selama itu aja dosa berguguran. Ada yang ini? Biar datang mulalaan dong. Habis kering. Lalu niat hati, mudahan dosa di kepala, dosa di pikiran diampuni Tuhan baratan. Mudahan pikiran ini cerah untuk kebaikan. Demikian sekelas info. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu? Wah. Kita ada mendengar, dari ini ada mendengar orang kita berwudu, ujar lah, ada burit, nih bapaknya mengalah, ini tangannya kada boleh diangkat. Kalau diangkat, stoma. Jadi kayak apa? Ini ilmu perlu juga dengar ya. Iya. Ini salah kan? Begini, apakah tadi kita berwudu membasuh muha tangan dan boleh angkat? Itu benar. Dasarnya benar dulu. Tapi apabila sudah tadi apa? Apabila sudah tadi liput sebenarnya, liput tadi sudah kebetulan besar, maka hukum fardu tadi sudah gugur. Fardunya sudah gugur. Jadi pamannya tak angkat tangan, terjepi biasa yang besar ini, kada hukum mustakmal. Kenapa? Karena fardu wudunya sudah gugur. Nah, sedangkan kita berwudu yang kedua, artinya nang membasuh tangan kedua, itu sukanya sunat. Yang ketiga sunat. Itu jadi berwudu tuh, muan kawa, basuh muha tuh, ratakan semuanya dahulu supaya fardunya gugur. Tangan pulang basuh tumujurkan sampai ke siku kanan. Jadi nang tanduk itu paribasanya kada sampai, kada bapak paling pahala sunat hilang. Disampaikan dapat pahala sunat nang 2 nang 3 tadi. Kalau tadi umpamanya hingga dahihnya besar tak angkat, nah jangan diulang.
ambil basah bajunya. Begitu. Tapi sudah rata berarti sudah gugur. Ada lagi. Jadi karena nang itu bukan basuh lagi gitu. Karena pardunya sudah gugur. Sudahkah? Ada lagi? Yang mau ikut Imam Manazar itu berniat lah. Kenapa? Kita nang yang dari kan empat imam Mauduk ada berniat kita umpat beliau nang Imam Manazar. Kita berniat kita. Itu secara syariat berniat. Tapi sudah kita terbiasa dalam ilmu sudah tahu. Garak hati itu sudah tahu bahwa kita berdunak itu umpat Hanafi. Kada lagi banyak sahaja aku umpat Hanafi, kada sakit lagi. Apabila kita bila masuk kepala ingat menjadi masalahnya hanjar andang ini jadi masa dulu kan ini lo kan sudah mayar tuh kan sampai dulu. Ya. Bibinian ada. Nah, sampai di sini dulu pengajian kita pada hari ini ya. Ulun banyak minta ridha, minta halal, minta maaf sebenarnya namun ada kesalahan, kehilapan dan hal-hal yang tidak berkenan ya. Ulun sekali lagi minta ridha dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan hari raya kita semua diterima Allah Ta'ala, amal kita dan ampuni dosa kita. Mudah-mudahan pula kita dipanjangkan umur sehingga sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Mudahan senantiasa awak kita sehat dan mudahan iman kita bertambah, keyakinan bertambah, semuanya mudah-mudahan berkat dan rahmat bertambah. Abdullah Zikri Ba'alam